Terima kasih buat Anda keluarga Fas yang masih selalu setia di 90.1 Fas FM ya. Sampai nanti pukul 15 kita masih berbincang bersama rekan-rekan dari Bea Cukai Magelang. Masih ada pelaksana subseksi kepatuhan, pelaksana tugas Bapak Risang Sukoco dan juga Mas Indra Giri selaku pelaksana subseksi penyuluh dan layanan informasi Bea Cukai Magelang. Kita masih membahas berkaitan dengan nomor pokok pengusaha barang kena cukai ya. Ini saya harus nyontek dulu karena takut salah nanti membacanya gitu ya. Dan setelah tadi keluarga Fas cukup mengerti berkaitan dengan cukai, bukan hanya rokok saja, tapi juga ada beberapa yang juga dikenakan begitu ya. Termasuk tadi adalah MMA gitu ya. Ini mungkin bisa dijelaskan kembali. Nah, setelah tadi kita tahu secara global, kita masuk dalam topiknya nih Pak, berkaitan dengan NPP BKC tadi. Sebenarnya pengertiannya itu apa sih Pak yang menjadi dasar hukumnya? Oke Mbak Reni, NPP BKC tadi kepanjangannya tadi ya kita ulangi lagi. Nomor pokok pengusaha barang kena cukai itu adalah izin, yaitu izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha, baik itu pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau kemudian pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai. Nah, pembahasan kali ini kita akan mengulas tentang prosedur permohonan NPBKC khusus untuk tempat penjualan MMA, minuman mengandung etil alkohol. Nah, sementara itu untuk yang pertama adalah dasar hukumnya dulu Mbak Reni. Dasar hukumnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah di pasal 14 Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Yang kedua, Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2008 tentang nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Dan yang ketiga, itu Peraturan Menteri Keuangan nomor 66/PMK 04/2018 tentang tata cara pemberian, pembekuan dan pencabutan NPBKC untuk pengusaha barang kena cukai. Oke, baik. Jadi memang ini sudah ada dasar yang sangat kuat begitu ya Pak ya. Oke, Mas Giri mau menambahkan ini? Jadi yang dimaksud dengan NPPBKC itu simpelnya itu adalah syarat. Jadi ketika kita mau membuka usaha di bidang cukai, membuka usaha baik itu pabrik rokok, pabrik hasil tembakau yang lainnya seperti kelembak menyan, terus sigaret, cerutu, terus misalnya yang minuman beralkohol, terus yang sekarang lagi hits itu yang liquid vape. Nah, itu yang mau jual liquid vape itu jadi harus punya izin dulu. Jadi kenapa sih sebenarnya pemerintah itu melalui Bea Cukai memberikan izin untuk cukai untuk barang-barang kena cukai tersebut? Ya sebenarnya karena kita ingin menyeimbangkan tadi, jadi menyeimbangkan antara kita juga selain dari memungut penerimaan negara, kita juga melindungi masyarakat dengan mengenakan cukai itu. Jadi ketika si penjual tidak dikenai cukai, berarti kan kita kayak tidak seimbang gitu. Ya. Jadi tidak ada sumbangsinya untuk negara, sementara masyarakat banyak yang dirugikan dengan barang-barang kena cukai tersebut. Oke, gitu. Jadi ada kontrolnya gitu ya? Iya, kontrol sebagai ada kontrolnya. Baik, jadi apapun yang kita mulai, yang mau kita mulai ini tadi ternyata sepele atau mungkin sederhana. Liquid vape ini juga harus ada? Iya, harus ada itu. Jadi harus daftar dulu nih? Iya, harus daftar dulu. Oke deh, jadi mungkin harus berhati-hati juga bagi kita konsumen gitu ya. Mungkin banyak juga di Magelang kita lihatlah beberapa toko yang menjual itu belum tentu semuanya sudah memiliki nomor ini ya. Iya, bisa dilihat nanti di produk barangnya itu ada cukainya apa enggak, terus cukainya asli apa enggak gitu. Bisa ditanyakan juga nanti ke Bea Cukai misalnya, Pak ini cukainya asli apa enggak sih misalnya gitu kan. Bisa datang langsung ke kantor kami atau bisa melalui sosial media kami di Bea Cukai Magelang di Instagram. Oke, baik. Ini bentuk tanggung jawab kita ya sebagai warga negara juga pastinya. Nah, kalau tadi ini adalah hal yang sederhana, mungkin banyak disepelekan orang lain, tapi penting. Syarat-syaratnya seperti apa ini Pak? Atau apa yang harus dibutuhkan ketika warga negara Indonesia ingin berusaha begitu ya, membuka perusahaan atau tadi taruhlah menjual kembali begitu Pak? Oke Mbak Reni, nah kalau untuk syarat-syarat untuk mendapatkan NPBKC itu dibagi menjadi 2 bagian sebenarnya. Yang pertama syarat fisik maupun syarat administratif. Kalau syarat fisik itu berhubungan dengan bangunannya ya. Nah, syarat-syarat fisik itu untuk bangunannya itu yang pertama dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari tempat penjualan eceran yang dimintakan izin. Yang kedua,
berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum. Yang ketiga, memiliki jarak lebih dari 100 meter dari tempat ibadah, sekolah, maupun rumah sakit. Yang keempat, untuk masalah luas lokasi TPE MMEA itu sesuai dengan izin dari instansi yang dan tanggung jawabnya itu di bidang perindustrian atau penanaman modal di masing-masing daerah. Jadi mungkin setiap kabupaten, tiap dinas itu memiliki luas untuk kategori TPMMA itu berbeda-beda. Jadi kita serahkan ke dinas perindustrian atau penanaman modal untuk daerah tersebut. Oke, berarti emang ada survei lokasi juga ya? Iya. Pasti ada pemeriksaan. Dan selain itu juga ada daerah yang tidak memperbolehkan gitu. Jadi tergantung daerahnya memperbolehkan, ada penjualan minuman beralkohol apa enggak gitu. Seperti kalau di wilayah kami itu, kalau Wonosobo itu tidak memperbolehkan. Jadi yang boleh itu Magelang, Purworejo, dan Temanggung kalau nggak salah ya Pak. Oke, baik. Lanjut Pak, untuk syarat yang lain tadi sudah fisik ya? Syarat fisik ya. Yang kedua syarat administratif. Syarat administratif itu yang pertama berita acap pemeriksaan atas lokasi fisik yang akan dijadikan bangunan tadi, tempat penjualan eceran dan sebagainya tadi. Yang kedua itu salinan atau fotokopi surat izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, penanaman modal ataupun pariwisata ya, tergantung di daerah masing-masing itu, atau lebih dikenal dengan SIUP MB, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol. Jadi dia bisa di dinas perdagangan, bisa di dinas penanaman modal atau di dinas pariwisata masing-masing daerah. Yang ketiga itu ada NIB, nomor induk berusaha ya. Yang keempat, gambar denah lokasi bangunan atau tempat usaha bangunan yang akan diajukan sebagai TPE MMEA tadi. Oke. Baik, jadi ini lengkap sekali, detail begitu ya. Dan masyarakat bisa mengakses ini semua lewat beberapa macam media yang dipunya dari Bea Cukai ini. Jadi ketika misalnya di sini keluarga Fas ingin membuka usaha atau berniat membuka usaha di bidang cukai itu, bisa langsung aja datang ke kantor kami, bisa juga berinteraksi terlebih dahulu melalui WhatsApp, terus Facebook, Instagram. Nanti kami di akhir akan sekarang nih di share Instagram boleh. Nah, bisa melalui Instagram di @beacukai_magelang, Facebook di Bea Cukai Magelang, terus bisa melalui Twitter di @bcmagelang. Bisa juga melalui nomor WhatsApp kami, WhatsApp kantor kami jika ingin bertanya-tanya lebih lanjut, karena juga untuk protokol keselamatan COVID-19 ini dilarang berinteraksi secara tatap muka ya. Jadi kita harus mengurangi tatap muka, jadi alangkah lebih baiknya berkonsultasi melalui sosial media dulu atau melalui telepon ya. Nah, untuk di WhatsApp-nya itu bisa diakses di nomor 0811 2640-225. Jadi bisa dicatat di 0811-2640-225. Nah, itu bagi yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut tentang gimana sih cara membuat perizinan jika ingin membuka usaha di bidang cukai tadi. Oke, baik. Jadi memang ini semuanya juga sudah disiapkan begitu ya. Sebelum kita berangkat atau sebelum kita datang ke Bea Cukai kan harus tahu dulu yang dipersiapkan ini ya. Dan berkaitan dengan new normal tadi ya Pak ya. Ya lebih baik nanya dulu deh lewat WhatsApp dia daripada bolak-balik. Iya benar. Oke deh, baik. Jadi biar nggak seringan bertatap muka secara langsung gitu. Ini untuk kebaikan bersama ya. Iya, untuk kebaikan bersama. Baik, ini tadi sudah ada syarat-syarat yang dibutuhkan. Ketika kita sudah mendapatkan syarat-syarat nih Pak, sebelum nanti kita break lagi, mungkin dikasih juga bocorannya. Gimana sih sebenarnya prosedurnya dalam pengajuan dari nomor NPP BKC ini atau tahapan-tahapannya begitu Pak? Setelah kita sudah yakin nih persyaratannya tadi sudah oke. Monggo Pak. Iya. Nah, tadi setelah sudah yakin bahwa yang mau mengajukan NPPBKC tadi, ada dua tahapan juga Mbak Reni. Ya, untuk tahapan yang pertama itu terkait dengan fisik bangunan tadi, permohonan karena sudah siap ya, pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi secara tertulis kepada KPBC untuk dilakukan pemeriksaan lokasi bangunan atau tempat usaha dengan melampirkan NIB, kemudian gambar denah atau situasi sekitar lokasi bangunan atau tempat usaha tadi.
Yang ketiga, gambar denah dalam lokasi, bangunan atau tempat usaha. Dan yang keempat, fotokopi SIUP MB tadi. Nah, setelah administrasi pemohon pemeriksaan lokasi lengkap, pejabat Bea Cukai kami akan memberikan tanda terima kepada yang mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi. Kemudian Kepala Kantor Bea dan Cukai menugaskan pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha berdasarkan permohonan. Kemudian kami akan membuat berita acara pemeriksaan lokasi dan menyerahkan satu rangkap berita acara pemeriksaan kepada orang yang mengajukan permohonan paling lama 5 hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi. Berita acara pemeriksaan tadi itu bisa digunakan sebagai lampiran permohonan untuk memperoleh NPPBKC, jadi masuk ke tahap kedua setelah nanti keluar berita acara pemeriksaan lokasi, dan dapat digunakan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal berita acara pemeriksaan. Jadi ada jeda antara berita acara pemeriksaan lokasi itu bisa digunakan sampai dengan 3 bulan untuk masuk ke proses ke tahap kedua. Begitu Mbak Reni. Jadi ada masa berlakunya juga untuk masuk ke proses selanjutnya. Betul. Oke, baik. Ini belum selesai ya, Pak ya? Belum selesai. Belum. Masih ada lanjut. tahap kedua. Lanjut. Nah, tahap keduanya Mbak Reni setelah tadi berita acara pemeriksaan tadi, tahap keduanya permohonan untuk memperoleh NPPBKC itu yang pertama mengajukan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk yang mengawasi lokasi bangunan atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol. Mungkin perlu saya tambahkan bahwa untuk KPBC Magelang ini membawai atau mengawasi untuk wilayah Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo. Ya, jadi ada 4 kabupaten, 1 kota ya. Nah, yang kedua diajukan menggunakan dokumen cukai atau dengan menggunakan formulir, kalau di kami itu namanya PMCK 6. Dan paling sedikit harus dilampiri dengan yang pertama berita acara pemeriksaan lokasi tadi. Yang kedua NIB. Yang ketiga salinan atau fotokopi SIUP MB tadi. Yang keempat ditambahi fotokopi NPWP perusahaan atau penanggung jawab. Yang kelima fotokopi KTP apabila pemohon itu orang pribadi ya sebagai penanggung jawabnya. Yang keenam data registrasi pengusaha BKC, dan yang ketujuh surat pernyataan bermaterai bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC-nya yang telah diberikan dalam hal nama pabrik atau importer yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importer lain yang telah mendapatkan NPPBKC, dan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan di tempat penjualan eceran MMEA. Jadi untuk yang terakhir tadi memang apabila mau mengajukan kok namanya sama plek dengan yang di data kami sudah pernah ada, itu kami tolak Mbak, harus mempunyai nama yang berbeda. Ini mungkin masalah melindungi masalah branding dan sebagainya ya. Jadi dibutuhkan kehati-hatian dan juga ketelitian begitu ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya dari Bea Cukai sendiri setelah tadi surat-surat dan segala macam sudah disampaikan begitu, sudah di ACC gitulah sikapnya gitu. Jadi kan ya, jadi Mbak Reni tadi setelah kalau secara singkatnya itu jadi ada 2 syaratnya. Itu yang pertama itu untuk pemeriksaan lokasi terlebih dahulu. Jadi petugas Bea Cukai ngecek ke lokasi tempat penjualan, dan yang keduanya mengajukan izinnya itu, izin NPPBKC-nya itu. Nah, setelah izinnya itu diajukan seperti yang tadi telah disebutkan oleh Pak Risang, jadi pejabat Bea dan Cukai kemudian akan memberikan tanda terima kepada orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC tadi. Terus kemudian akan dilakukan penelitian untuk mendapatkan informasi terkait dengan yang pertama itu pemenuhan persyaratan administrasi, seperti jadi yang tadi udah diberikan ke kantor Bea Cukai Magelang itu akan diteliti untuk pemenuhan persyaratan administrasinya, itu seperti yang pertama memiliki izin usaha dari instansi terkait, SIUP MB itu. Nah, untuk NIB dan SIUP MB itu biasanya didapatkan dari DPPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu.
di masing-masing kabupaten atau kotanya, terus mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC yang PMCK 6 tadi, terus menyampaikan data registrasi pengusaha barang kena cukai dan menyerahkan surat pernyataan bermateri cukup yang menyatakan orang yang mengajukan permohonan yang pertama itu tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC-nya, dan yang kedua bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan atau di tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol atau minuman beralkohol tadi. Nah, untuk pemenuhan persyaratan lokasi itu dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari tempat penjualan eceran yang dimintakan izin, seperti yang telah disebutkan tadi oleh Pak Risang, kecuali yang berada di kawasan industri, kawasan perdagangan, hotel atau tempat hiburan. Terus berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri lagi, kawasan perdagangan, hotel atau tempat hiburan. Jadi harus dapat diakses dari jalan besar itu loh Mbak Reni. Oke, baik. Terus memiliki jarak lebih dari 100 meter dari tempat ibadah, sekolah atau rumah sakit saat pengajuan permohonan NPPBKC. Dalam hal lokasi, bangunan atau tempat usaha akan digunakan sebagai tempat penjualan eceran MMA. Nah, kemudian Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan menyetujui atau menolak permohonan paling lama 3 hari kerja terhitung setelah tanggal diterimanya permohonan dan surat pernyataan secara lengkap. Oke. Jadi ketika semuanya sudah lengkap, nanti dalam waktu 3 hari Kepala Kantor Bea Cukai akan memutuskan. Seperti itu, Bisa Mbak atau Eni. enggak gitu Iya, ya. bisa atau Oke. enggak. Baik, sebelum kita break juga, ini berarti ketika permohonan diajukan belum boleh nih kita untuk melakukan usaha dulu ya. Belum, harus ada izinnya terlebih dahulu. Nggak bisa sambil jalan ya Mas Gidi ya. Nggak bisa. Ya makanya itu kita mengadakan sosialisasi ini karena mungkin di lapangan ada yang udah Seperti itu ya. udah melaksanakan tapi kita juga tapi belum punya izinnya gitu. Jadi kita berusaha mengedukasi begini loh. Jadi untuk syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, bagaimana sih kalau ingin membuat usaha di bidang cukai itu secara legal gitu. Oke, baik. Ya, kita break lagi. Untuk informasi yang mau lewat dan keluarga FAS masih bisa nih untuk bertanya langsung lewat 314330 atau SMS dan juga WhatsApp-nya di 081578709640. Setelah beberapa informasi berikut kita akan kembali lagi. Keep stay tune. 90.1 FAS FM Magelang.